Selamat malam, gue Bugis dan selamat datang di channel kami Anak Mama. Dan kali ini akhirnya gue mendapatkan scary story dari teman anak mama yang jauh di luar dari kota Jakarta, mungkin dari luar Pulau Jawa ya. Namanya Sally. Setelah gue kulik, gue rayu untuk bercerita lagi karena menurut dia, dan gue setuju dengan dia, ini menjadikan sebuah cerita yang menjadikan dia kayak, gue gak mau nih ceritain lagi, udahlah cukup lah, gue takut diganggu lagi, gitu-gitu katanya. Tapi gue belum dengar ceritanya. Karena apa? Biasanya teman-teman anak mama itu menceritakan di direct message lah, kirim ke Instagram anak mama atau lewat email. Kali ini setelah gue rayu tadi, akhirnya dia dengan semangatnya bercerita lewat VN. Tadinya mau V-call, tapi dia bilang VN aja lah. Gue bilang oke. Dan tanpa panjang lebar, gue akan memulai. Dan sebelum gue mulai ceritanya, sebelum kita mendengarkan ceritanya, ada baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe aja, nggak perlu kirim SMS lah, apapun itu lah. 1, 2, 3, thank you. Dan kalau bisa, dengar cerita ini sampai habis, karena gue pun gitu, gue belum mendengar cerita ini. Dan membantu channel kami juga tentunya. Dan dia bilang sih, ceritanya tuh di awalnya ada, tengahnya ada, akhirnya ada. Ada apa tuh? Ya ada sesuatu yang mengejutkan kita katanya. Tapi dia menjamin itu ke gue dan gue akan jamin ke teman anak mama. Langsung aja kita mulai. Halo, nama aku Sally, aku dari Banyuwangi. Jadi aku pengen cerita sedikit pengalaman aku waktu di Bali. Jadi waktu di Bali itu aku ada kejadian janggal, persis banget waktu itu aku di Bali. Selama kurang lebih 1,5 bulan aku di sana, dan itu sekitar 2 bulan yang lalu. Tepatnya aku di kosan aku, di kos harian Merta Yoga. Tepatnya itu ada di Dauhpuri, Klot, dan Pasar Barat. Aku di sana ngekos sendiri. Jadi dari pagi mulai jam 9 sampai setengah 8. Karena ya emang aku sendirian di kosan. Kadang kalau aku jenuh, aku sering main ke kosan Meme kalau dia lagi libur. Oke, jadi kalau tadi teman anak mama dengar, namanya Sally, dan dia punya teman di luar kosannya dia karena dia tinggal sendiri kan di kosan, namanya Meme. Nama temannya Meme ya. Oke, kita lanjut. Di sana aku belum ngerasain kejanggalan selama sekali, sampai sekitar 1 minggu. Pas aku lagi di lantai 3. Dan kos aku itu kayak sunyi, sepi, bangunan tua gitu. Soalnya terasnya luas banget. Dan bangunannya itu bangunan kuno yang terbuat dari batu, semua kayak pura. Aku ada di kamar 18. Samping aku itu kamar nomor 17 dan itu kosong. Nomor 16 itu sempat ada yang booking buat keluarga. Tapi sekitar 1 minggu mereka udah pulang. Dan aku ngerasa kesepian. Bayangin aja di lantai 3 ada kamar nomor 13, 14, 15, 16, 17, 18, sama 19, dan itu semuanya cuma keisi 2 orang. Aku sama si Mbak yang udah punya suami di nomor 16 sama 18. Ya walaupun aku gak pernah ngobrol banyak, seenggaknya pas papasan kita sempet teguran. Dan malamnya itu si Mbak selalu nyetel musik kenceng banget. Jadi ya lumayan sedikit nyaman di lantai 3 kayak ada temennya. Karena kalau si Mbak ditinggal kerja sama suaminya, Mbak cuma diem di kosan. Nah, setelah 1 minggu, si Mbak sama suaminya udah check out. Bener-bener aku sedih banget dan aku takut. Karena emang aku orangnya penakut. Nah, mulai dari sini cerita mistis aku dimulai. Oke, jadi katanya mulai dari sini cerita mistis dia dimulai. Masih stay tune aja di mana-mana. Dimulai pukul 4 sore di Bali, sekitar jam 5 mungkin memasuki waktu maghrib. Pas banget aku ngerasa lapar dan aku pengen keluar buat cari makan. Waktu itu AC di kamar kos aku emang gak aku nyalain, karena suasana di situ udah kayak lembab, dingin.
Waktu itu nggak sengaja aku kunci pintu. Karena emang cuma turun terus ke depan mau beli nasi. Di sana jarang banget aku nemuin seorang muslim. Tapi di lantai 2 kos aku itu ada musola. Dan musolanya itu gelap, sunyi. Waktu aku turun ke depan dan selalu lihat itu musola kayak ngomong sendiri. Dan musola itu gak kerawat sampai aku tuh takut mau masuk ke sana. Sampai aku udah di depan kosan, terus beli nasi. Bersyukur banget warung depan kos aku itu kosan muslim. Jadi ya dijamin halal. Lanjut. Aku udah selesai beli nasi. Warungnya lumayan rame jadi aku nungguin ya cukup lama. Udah mulai gelap. Ya jujur aku takut. Aku orangnya penakut. Udah mulai ada kumandang suara azan. Aku naik ke lantai 3. Kadang aku iri sama orang-orang yang ada di lantai 2. Soalnya semua kamarnya full. Dan ya lumayan rame. Banyak orang pulang kerja pada masuk ke kamarnya. Sumpah aku iri. Karena di lantai 3 itu sepi. Nah pas aku naik ke lantai 3, di pojok samping kamar 13 itu kan ada pura. Bu kos selalu sembayang di situ. Ngasih dupa, ngasih segala macam buat sembayangnya dia. Tapi sayang banget waktu aku naik, bu kos udah gak ada. Udah turun. Duh, sumpah. Tambah takut aku naik ke kamar. Lampu teras gak ada yang nyala. Bayangin aja gelapnya kayak gimana. Semua lampu kamar mati. Cuma lampu aku aja yang nyala. Aku langsung masuk ke kamar. Dan ya AC aku nyala sendiri. Sumpah aku gak bohong. AC-nya nyala sendiri. Gak aku ambil pusing. Aku pikir aku lupa. Mungkin tadi aku emang nyalain AC sebelum turun. Tapi suara AC-nya itu kayak cuma bunyi. Kayak gak ada udara keluar. Paham gak sih? Ya intinya gitulah. Aku gak terlalu mau mikirin. Aku langsung cuci tangan ke kamar mandi dan aku makan. Sampai 6:30 aku mau mandi. Ya ini sih terserah kalian mau percaya atau enggak. Aku belum bilang kalau misalnya aku udah kunci kamar dari dalam kan. Aku tuh gak kunci sama sekali. Tapi tiba-tiba pintunya itu kekunci. Aku udah takut banget di sini. Aku langsung aja chat meme. Aku pengen ke kosan meme waktu itu. Hari demi hari berlalu. Ya aku udah mulai peka dan terbiasa sama kondisi kos aku yang kayak gini. Aku emang gak pernah keluar kos buat sekedar main-main. Sekitar 2 mingguan aku di kos, aku ngalamin kejadian lagi. Jadi kejadiannya itu pukul 11 pagi. Waktu itu aku pesen GrabFood. Dan karena ojolnya itu gak mau naik ke atas, terpaksa aku turun. Sekitar 2 mingguan ini, pas aku beli makan ke warung muslim depan kos aku, dan aku selalu lihat kakek-kakek tua kurus banget di depan kamarnya. Takut sih, soalnya mukanya serem. Tapi ini manusia loh ya. Selesai ambil makan, aku langsung makan. Dan pas mau buang sampah di teras, kebetulan tempat sampah itu ada di samping tangga lantai 3. Aku jalan ke tempat sampah itu dan sumpah demi apapun di belakang aku kayak ada orang laki-laki tinggi tiba-tiba lewat. Dan di lantai 3 ini gak ada siapa-siapa. Aku langsung merinding, nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa. Ya aku langsung lari ke kamar. Pokoknya hari-hari berlalu, dan habis hari-hari itu, ya makin banyak kejadian janggal yang emang gak terlalu serem. Kayak pintu aku sering kekunci sendiri, angin tiba-tiba kencang, AC tiba-tiba nyala sendiri, dan ada yang mindahin tempat jemuran aku. Dan ini puncaknya, aku udah benar-benar gak tahan, dan aku pengen pindah kos aja rasanya.
Aku bilang ke keluarga Dibwi kalau kos ini tuh udah gak nyaman banget dan aku pengen pulang. Dan waktu aku video callan sama nenek, aku kan sering nyapu, tapi sambil video callan dan HP-nya tetap aku pegang. Jadi ya kayak gak pas gitu ke muka aku video callnya. Terus tiba-tiba nenek aku bilang, "Loh, sopo kowe mau kok inceng-inceng?" Sumpah, aku langsung bilang kalau aku tuh sendirian di kosan dan memang lagi kerja. Nenek aku jadi kayak bingung, mungkin gak mau buat aku takut. Akhirnya nenek milih buat video call ini selesai. Pasti lu denger kan? Dia lagi nyapu, video call sama neneknya. Habis itu neneknya ngeliat di video call, sopo kowe. Ya apa itu, karena gue bukan orang Jawa, mungkin yang dengar bisa lo tulis di komentar. Terus lo artiin lah, itu bahasa Jawanya apa sih? Kalau menurut gue firasat gue ya, tapi gue bukan so tau nih terhadap orang Jawa, tapi gue cuma menerka-nerka aja. Kalau gue pikir neneknya bilang, itu ada siapa di belakang kamu? Itu bener gak sih? Coba lo tulis komentar deh. Yang orang Jawa tentunya nih, tulis Jawanya lo artiin biar gue dan mungkin teman-teman anak mama yang bukan orang Jawa tau lah ceritanya. Lanjut ya. Oh iya, aku lupa. Aku tuh nyapu sekitar jam 5 sore. Hampir maghrib juga sih emang. Lanjut sampai jam 10. Akhirnya malam-malam pacarku sama teman-temannya datang. Dan mereka cerita lama banget. Ya mungkin emang sambil nemenin aku. Dan itu sampai jam 1 pagi. Dan aku pun sempat cerita ke teman pacar aku kalau kosan ini serem. Aku gak betah. Aku pengen pergi. Tapi omongan aku gak terlalu digubris sama dia. Dan pas sambil ngobrol, dia malah buka tirainya setengah. Ya aku sebel, karena di luar sana tuh ada pohon gede banget yang tinggi. Dan kalau kena angin itu, pohon itu kayak ngelambai-ngelambai gitu. Ya intinya aku takut. Aku tutup tirainya. Sempet aku ngamatin kejadian di luar. Ada kayak cowok tinggi gitu, tapi sekilas kayak tiang. Tapi kayak cowok juga. Dan aku bingung. Dan akhirnya mereka pulang. Dan yaudah aku ngelanjutin hari-hari kayak biasa. Nah, sekitar 3 mingguan aku udah lumayan senang. Karena pacar aku sama temen-temennya sering datang ke kosan buat sekadar nemenin aku. Di kosan, aku nyuci baju sendiri. Aku gak pergi ke laundry. Dan aku suka nyuci baju malam-malam. Dan itu sekitar pukul 9 malam, aku mau jemur pakaian. Ya aku nyuruh pacar aku buat anterin. Dan pas udah di atas, aku ngeliat kalau misalnya kosan aku tuh sepi banget. Dan benar-benar gak ada tanda-tanda orang lagi bangun jam segitu. Oke teman anak mama yang pengen gue tahu sih sebenarnya dari kalian lagi nih, apa emang bener ya kalau di atas jam 9 gitu, jam 9 ke atas lah di Bali itu emang sepinya kayak gitu kah? Atau gimana ya? Karena yang gue tahu kan ya udah tempat hiburan, have fun, ya kayak gitulah. Ya itu lah, tolong jawab lagi ya. Ini sih yang bukan orang Bali sih kayaknya juga bisa jawab gitu, kayak gue pernah kesana tuh bang, udah emang gitu bang, di atas jam 9 itu emang udah sepi aja, gak ada orang-orang. Tulis di komen. Dan selesai aku jemur, aku pesan GrabFood lagi. Nah, waktu itu pacar aku yang ngambilin ke bawah. Dan temennya nunggu di depan kamar aku. Dan dari dalam kamar aku, kalau misalnya lampu teras itu nyala, yang di luar itu jadi kelihatan. Walaupun yang kelihatan cuma bayangan hitam. Teman pacar aku di depan. Pacar aku turun ke bawah ngambil makanan. Aku ngamatin dari dalam. Sumpah, aku ngeliat lagi. Kayak ada orang kurus yang ngintip. Dan kali ini bener-bener kayak orang. Tapi dia ngintipnya cuma sebelah wajah. Sama badannya sedikit. Nah itu teman anak mama, udah 3 kali sebenarnya. Yang pertama tadi dia lihat
yang pas dia lagi buang sampah tuh, kalau kita reminder lagi, dia ada orang tinggi besar, enggak tinggi besar sih, tinggi, kurus, hitam, berbulu gitu, ada di belakang dia. Terus pas cowoknya buka jendela biar pemandangan luar masuk ke dalam kamar, si ceweknya ngeliat lagi si cowok kurus berbulu itu, dan sekarang dia ngeliat lagi, dan dia tuh ngintip, nggak pergi kayak sekali dua kali kan, tadi cuma nunjukin cabut kayak pemalu gitulah. Kayak sekarang kayak lebih berani lagi gitu. Apakah mungkin itu yang mematikan AC, makhluk itu yang mengunci pintunya, makhluk itu yang menggeserkan jemuran-jemurannya? Apakah memang hantu itu yang diceritakan dalam cerita ini? Tonton terus sampai habis ya, gue lanjut. Dan aku langsung pura-pura manggil teman pacar aku. Dan dia langsung masuk ke dalam kamar. Dan aku langsung cerita. Dan bayangan itu langsung hilang. Dan aku tuh yakin banget kalau itu cowok badannya kurus, tinggi, rambutnya gondrong. Dan aku seyakin-yakinnya. Dan gak lama pacar aku datang bawa makanan. Dan ya udah, kita makan sampai begadang kayak biasa. Sampai akhirnya aku udah sebulan ada di kosan ini, dan aku seneng karena mau pulang ke Bui. Udah sekitar hampir 1 bulan, ya aku sedikit seneng karena pacar aku dan teman-temannya sering banget datang ke kosan sampai pagi cuma buat temenin aku. Dan waktu itu malam Jumat, aku yakin banget sih, yakin-yakinnya itu jam 7 malam. Aku dengar ada suara langkah kaki. Ya aku berharap kalau misalnya itu suara ibu kos aku yang mau ke pura, yang mau sembayang. Ya aku berharap itu dia. Tapi pas aku buka tirai sedikit buat nengok keadaan di depan, ternyata itu gak ada orang sama sekali. Dan kebetulan banget sebelum malam itu hujan deras banget dan ada suara gemuruh sama petir. Pas lagi hujan, dari dalam kamar aku sempat bengong. Dan tiba-tiba ada petir nyamber. Tiba-tiba aku ngeliat keluar kamar, ada orang badannya gede, pakai baju adat, bawa dupa. Dan itu kelihatan banget. Walaupun itu sekedar bayangan, ya aku takut. Sampai akhirnya pas malam Jumat itu, aku langsung ngechat pacar aku buat cepet-cepet pulang. Pas hujan gede, geledek, dia buka tirai jendelanya, ada orang gede, badan gede, pakai baju adat Bali. Gokil gak tuh? Tapi gak tahu sih, karena kan ibu kosnya orang Bali juga, dan dia punya tempat sembahyang sendiri. Pas malam Jumat itu, aku langsung ngechat pacar aku buat cepet-cepet pulang. Dan cepet-cepet buat datang ke kosan, karena aku benar-benar takut. Dan anehnya, pas pacar aku datang, tiba-tiba pas aku buka pintu, ternyata bayangan tadi benar-benar orang. Dan ternyata itu si Mangku. Dan yang kemarin-kemarin, ya aku berpikir positif aja kalau suara langkah kaki itu dari Mangku. Cuma ya Mangku cepet banget hilangnya. Jadi pas aku nengok, Mangku udah gak ada. Dan itu 2 hari terakhir aku di kosan Merta Yoga. Dan aku mau pindah ke kosan yang ada kolam renangnya. Waktu itu pacar aku datang lagi ke kosan. Dan aku sama dia pesan makan sekitar jam 1. Aku malas banget buat turun. Jadi ya dia yang ngambil makan ke bawah. Dan aku suruh dia cepetan. Dan aku gak tahu apa yang ada di luar, karena dia lama banget di bawah. Dan sebelum pacar aku datang, aku gelisah. Dan selama ini, aku gak pernah sama sekali dengar anjing menggonggong malam-malam. Dan tiba-tiba, ada anjing ngegonggong. Dan ini kondisinya jam 1 malam. Akhirnya pacar aku datang.
Ya udah, kita makan. Dan ternyata pacar aku juga punya kejanggalan yang dialamin, tapi dia belum cerita karena dia gak mau bikin aku takut selama aku di kosan. Dan ini hari terakhir di kosan ini. Akhirnya pacarku beraniin diri buat ceritain semuanya apa yang dialamin waktu itu. Nah, ternyata ini adalah hari terakhirnya si Sally di kosannya yang berada di Bali. Dan inilah saatnya si cowoknya mungkin menceritakan kejanggalan yang dia rasakan di kosannya si Sally nih, pas saat dia main atau sama teman-temannya atau dia sendiri lah, gue juga gak tahu gitu kan. Cuman itu tadi sih, lu mungkin sama dengan gue, mungkin cuman sosok doang, cuman sekelibatan yang tadinya kita kira mungkin ya sepakat ya bahwasannya itu adalah bayangan dari, tahu-tahu sih itu adalah si mangku penjaga dari kosannya itu sih. Tapi saran gue mending lu tonton sampai habis nih, karena gue pun penasaran, belum dengar cerita ini gitu ya. Jadi pas dia ngambil makanan ke bawah, ternyata dia sempat ngeliat sosok besar pakai sarung. Aku nggak tahu itu apa namanya. Intinya orang itu kayak pakai baju adat, rambutnya panjang, hitam, gede, duduk di kursi pojok lantai 2. Dan dia ngeliatin pacar aku. Serius, dia benar-benar ngeliatin pacar aku turun ke lantai 1 dan naik lagi ke lantai 3. Dan katanya dia ngeliatin. Dan pacar aku tuh merinding banget. Dan dia udah ngerasa kalau itu penjaganya kosan dari lantai 2. Dan pacar aku itu cerita sekitar jam 11 malam. Dan untungnya di situ ada Mas Hendra sama Mas Saska. Jadi aku nggak terlalu takut. Tapi aku lihat mimik muka dia. Emang mereka tuh benar-benar kayak takut dan mereka tuh benar merinding. Nah, akhirnya kita berempat yang ada di dalam kamar, kita merinding semua. Dan ya udah, Mas Hendra sama Mas Saska ngeluarin semua unek-uneknya dia. Dan mereka bilang kalau misalnya kosan aku itu emang aneh, sunyi, lembab, dan angker. Dan pas aku ke kamar mandi, sering banget aku nyium bau dupa. Padahal jelas banget kalau pura itu ada di samping kamar nomor 13 dan kamar aku itu nomor 18, dan itu jauh banget. Apalagi pas Mas Hendra sama Mas Saska turun mau pulang, dan mereka tuh ngerasa kalau misalnya ada yang ngawasin. Soalnya mereka pulang itu kan pagi, dan itu sekitar jam 3. Ya, kita berempat di situ udah takut. Dan gak tahu kenapa pacar aku tuh kayak aneh gitu mukanya. Soalnya aku udah sering rengek buat pindah kosan sama pacar aku. Dan malam itu juga, detik itu juga, pacar aku tuh tetap kekeh bilang jangan pergi malam-malam dan pindah kosannya besok pagi aja. Dan ternyata cerita pacar aku itu semua bohong. Kejadian itu gak ada di lantai 2, tapi semuanya kejadian di lantai 3. Dan tepatnya itu di kamar aku. Sumpah aku merinding banget. Dan pacar aku tuh sering bilang kalau misalnya sering lihat sosok besar hitam matanya melotot di kamar aku, duduk di kursi yang biasa yang aku dudukin. Oke, ternyata cowoknya tuh sekarang menyembunyikan semua kejanggalannya gitu. Tadi dia bilang ada di lantai 2, ternyata hantunya, bukan hantunya ya, sosok hitam yang tadi gede berbulu, terus apa sih, jarinya katanya sedikit panjang, itu ternyata ada di kamar ya si ceweknya. Entah si cowoknya dari si Sally ini bisa ngelihat punya kelebihan kan, gue juga nggak tahu sih. Tapi karena ini udah seizin Sally dan Sally akan
nonton juga video ini, dan mungkin pasti Sally lagi komen kali sekarang ya. Nah kalian tuh bisa tanya tuh ke Sally tuh, tinggal balas aja komennya gitu. Sel, bener gak sih ternyata cowok lo tuh emang punya kelebihan, bisa ngeliat ya gitulah. Gue tanya yang lo gak tahu, ntar Sally pasti ada kok di komen. Kita lanjut ya. Sumpah aku takut, aku kaget. Dan ternyata sosok itu ada di dekat aku. Dan sosok itu pun ngikutin aku sampai ke bui. Ya aku gak nyangka. Kejadian baru aja terjadi pas aku mau tarawih. Dan orang-orang itu ada di depan ruang tamu. Aku cuma mau nyuci piring bekas makan aku di dapur bagian belakang rumah. Nah dapur belakang rumah aku itu masih nggak ada atapnya. Dan lampunya itu kayak remang-remang. Dan pas aku nyuci piring, jujur aku shock. Karena aku gak pernah semerinding ini. Dan sambil nyuci piring, dalam hati aku cuma bisa berdoa kalau misalnya gak bakal ada apa-apa. Dan karena emang besok 7 harian Pak Pu aku, jadi aku mikir kalau misalnya itu sosoknya Pak Pu aku yang pengen nemenin aku. Tapi ternyata itu bukan Pak Pu. Dan itu sosok yang aku lihat di Bali waktu itu, yang pernah diceritain sama pacar aku. Dan ini jelas banget. Sosok itu badannya gede, rambutnya gondrong, hitam semua. Matanya tuh bener-bener melotot, ngeliatin ke arah aku terus. Dan kukunya dia itu panjang. Dan intinya itu serba hitam. Dan dia itu duduk di atas tembok dapur aku yang belum ada atapnya. Dan dia tetap ngeliatin aku. Aku bener-bener pengen teriak, tapi aku gak bisa. Aku cuma bisa diam. Dan sosok itu bener-bener serem. Matanya dia lebar, semuanya serba hitam. Wajah, kuku, mata. Dan aku cuma bisa nangis sekenceng-kencengnya. Dan aku pengen beranjak, tapi aku gak bisa. Dan akhirnya ada suara azan. Dan sosok itu hilang. Dan aku bisa lari. Dan sampai sekarang pun aku belum pernah berani cerita kejadian yang aku alamin ke orang-orang rumah aku. Karena aku takut banget. Sampai sekarang pun pinggang aku rasanya berat. Nyeri setiap harinya. Dan itu mulai semenjak aku ngeliat sosok itu. Dan aku cuma bisa sering berdoa biar sosok itu hilang dan gak ngikutin aku lagi. Karena sampai sekarang pun aku masih kebayang sosok itu masih nempel di atas pojokan dapur rumahku. Sosok yang ngeri, wajah hitam, kuku hitam, yang serba hitam, yang masih sering ngeliatin aku. Dan itu ceritaku selama aku di Bali, sampai aku udah balik ke rumah, dan sosok itu masih ada, ngikutin aku sampai sekarang. Oke, ternyata itu ceritanya Sally bukan hantu sosok hitam kurus, bukan lagi tadi, bukan nenek-nenek, bukan. Kalau mangku kayaknya agak sedikit berbeda ya dari awal. Apakah itu emang mangku ataukah itu emang sosok juga? Tapi yang pasti sosoknya yang ternyata nggak jauh dari kamar, bahkan ada di dalam kamar gitu. Cemburu. Dan sampai sekarang gila nggak sih? Dan buat teman anak mama, thank you udah nonton sampai sejauh ini. Cerita panjang yang pertama kali sebenarnya yang diterima oleh kami teman anak mama. Bagi teman-teman yang masih rebahan di rumah karena karena COVID inilah, diambil positifnya aja, diambil berkahnya aja, masih terus semangatnya puasanya, karena sebentar lagi kita akan menyambut Lebaran, bagian raya kan tentunya. Dan buat teman anak mama, bantu kami untuk
banyakin lagi cerita-ceritanya biar gue juga ikut terbahan gitu, kayak gini nyantai di kamar sama tim-tim yang ada di belakang layar tentunya yang masih setia bersama kalian. Dan salah, gue nggak sendirian, gue kalau sendirian juga takut, gue takut gitu. Dan apa ya, diceritain di Instagram kami @anakmamaberani, yang belum follow di follow, monggo. Kita sangat antusias juga di DM, pasti balesin. Terus ke email di anakmamaberani@gmail.com. Dan sekali lagi, tetap di rumah, jaga kesehatan, ikuti aturan pemerintah, bandel dikit nggak apa-apa, tapi itulah, di rumah aja udahlah. Oke, sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Pesan kami tidak pernah berubah, jangan pernah sendirian.